Selamat pagi pemirsa, serangkaian informasi aktual dan terpercaya akan kita hadirkan di Jawa Post News edisi kali ini. Bersama saya Syafira Calya dari SMA Al-Falah Ketintang Surabaya, dan berikut berita selengkapnya. Berita pertama hadir dari sektor industri hiburan. Sejumlah jaringan bioskop Indonesia siap beroperasi kembali secara serentak pada Kamis 16 September 2021. Pembukaan bioskop dengan kapasitas maksimal 50% pada kota-kota level 2 hingga 3 dengan kewajiban menggunakan aplikasi Peduli Lindungi serta protokol kesehatan yang ketat. Ketentuan tersebut juga sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4, level 3, dan level 2 COVID-19 di wilayah Jawa dan Bali. Izin pengoperasian kembali bioskop diberikan setelah pemerintah melihat tren kasus COVID-19, khususnya untuk wilayah Jawa dan Bali selama penerapan PPKM sejak 6 hingga 13 September yang terus membaik dan menunjukkan perbaikan yang sangat signifikan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya penurunan kasus konfirmasi nasional hingga 93,9% dan secara spesifik untuk wilayah Jawa dan Bali sampai 96% dari titik puncak 15 Juli lalu. Hasil kajian tim pakar dari sisi medis dan kesehatan masyarakat terhadap pembukaan kembali bioskop atau sinema menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk memperhatikan beberapa hal seperti pembatasan jarak minimal 1,5 meter, pengunjung yang diperbolehkan masuk adalah usia di atas 12 tahun dan di bawah 60 tahun, serta disarankan untuk menggunakan masker medis dan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Melalui sejumlah rekomendasi tersebut, Satgas Penanganan COVID-19 dan pemerintah daerah berharap pembukaan kembali bioskop dapat berjalan baik dan masyarakat dapat bekerja sama untuk menerapkan protokol yang berlaku secara optimal, sehingga risiko penularan dapat dihindari. Berita selanjutnya hadir dari sektor kriminal. Subdit 1 Ditreskrim Suspolda Jawa Barat membongkar sindikat pemalsuan sertifikat vaksin COVID-19. Sindikat ini dikelola oleh 4 tersangka berinisial JJ, IF, MY, dan HH. Pengungkapan kasus ini bermula ketika penyidik Polda Jabar mendapati akun Facebook berinisial JJ pada 27 Agustus lalu. Di akun tersebut, JJ menawarkan sertifikat tanpa melakukan penyuntikan vaksin COVID-19. Petugas melakukan penyelidikan terhadap terduga pelaku pemalsuan dengan menghubunginya melalui Facebook. Setelah dipastikan terduga pelaku membuat dan menjual sertifikat palsu, penangkapan pun dilakukan terhadap tersangka JJ. Dari kasus JJ, penyidik berhasil mengungkap sindikat praktik pemalsuan sertifikat lain dengan tersangka IF, MY, dan juga HH. Pihak kepolisian mengatakan bahwa sertifikat vaksin ditawarkan pelaku dengan mematok tarif bervariasi antara Rp100.000 hingga Rp500.000. Pengguna jasa pembuatan sertifikat hanya menyerahkan NIK, kemudian pelaku mengakses website Primary Care dan memasukkan data pemesan. Tersangka MY dan HH berperan sebagai agen pemasaran, sedangkan IF berperan mengakses situs Primary Care karena pernah bertugas sebagai relawan vaksinasi. Akibat perbuatannya, 4 tersangka, JJ, IF, MY, dan HH mendapat ancaman kurungan di atas 12 tahun penjara. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Jawa Post News edisi kali ini. Saya Syafira Calya, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.